Ini bukan sulap, ini adalah eksperimen ilmiah kecil yang nyata. Tuangkan 1/4 gelas beras, tambahkan air secukupnya, sedikit minyak goreng, dan tancapkan kapas di tengahnya, maka kamu akan mendapatkan lilin darurat yang bisa menyala cukup lama. Patahkan batang korek api menjadi 2. Susun 5 batang seperti dalam video, teteskan sedikit air di tengah. Perlahan-lahan batang-batang korek api akan saling bergerak dan membentuk bintang 5. Inilah kekuatan tegangan permukaan air. Tuangkan air dengan ketinggian berbeda ke-3 dari 4 gelas. Bagaimana membaginya rata ke 4 gelas itu? Cukup letakkan sedotan bengkok di tengah antar gelas. Kamu akan melihat air mengalir dan merata ke semua gelas. Ini adalah prinsip sifon dan bejana berhubungan. Tancapkan 2 pensil ke dalam air garam. Ujungnya sambungkan ke kutub positif dan negatif baterai. Dan kamu akan melihat terbentuknya gelembung hidrogen dan oksigen dalam air. Ini adalah efek dari elektrolisis air. Hancurkan vitamin B2 di atas kertas putih menggunakan palu. Lalu letakkan segelas air di bawah lampu. Taburkan bubuk vitamin ke dalam air. Matikan lampu, dan kamu akan melihat hujan cahaya berpendar turun perlahan dengan indahnya. Letakkan gelas bening di depan seorang gadis yang sedang ragu-ragu. Tuangkan air ke dalam gelas itu, dan kamu akan melihat gadis itu malu-malu dan berbalik badan. Itulah pembiasan cahaya. Arahkan laser pointer ke air bening, tidak akan terlihat apa-apa. Tapi kalau kamu tambahkan sedikit susu dan aduk rata, maka kamu akan melihat bekas cahaya yang jelas di dalam air. Ini disebut efek Tyndall yang terkenal. Teteskan tinta dari isi pena ke ujung daun, lalu letakkan daun di atas permukaan air. Daun itu akan bergerak sendiri seolah-olah dipasangi mesin. Gulung selembar karton membentuk tabung dengan pensil. Letakkan miring di mulut gelas. Nyalakan ujung tabung, dan kamu akan melihat asap putih mengalir turun seperti air terjun kabut magis. Permen karet tidak perlu dikunyah. Bentuk menjadi kerucut kecil. Dan sebelum permen sadar, lemparkan kelapa ke arahnya, kelapa bisa tertembus. Inilah kekuatan dari fluida non-Newtonian. Goreskan bawang putih, membentuk lingkaran di dasar wajan. Dan kamu bisa menggoreng telur dengan bentuk lingkaran sempurna. Gosok jari di permukaan bawang putih, dan kamu bisa dengan mudah mengangkat kuning telur ini karena ikatan di sulfida. Lilitkan kawat tembaga araturat di paku besi. Sambungkan kedua ujung kawat ke kutub positif dan negatif baterai. Dan kamu akan melihat benda logam di meja tertarik. Itulah prinsip kerja elektromagnet dan alat pengangkat logam crane. Daripada membiarkan anak hanya bermain game virtual di ponsel, lebih baik temani mereka mengeksplorasi eksperimen nyata seperti ini.